Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Perkenalkan, nama saya Anindya Kirana Putri Ningrum, NIM 22251900082, kelas 5A, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas submateri 10.9 mengenai testing hypothesis concerning variance pada buku Mathematical Statistics with Application edisi ke-7. Nah, yang pertama yaitu menguji hipotesis mengenai varian. Sampel acak Y1, Y2, dan seterusnya sampai dengan Yn dari distribusi normal dengan mean yang tidak diketahui Pi dan variance yang tidak diketahui sigma kuadrat. Pada bagian 8.9 digunakan metode penting untuk membangun interval kepercayaan untuk parameter kuadrat. Di bagian ini akan dipertimbangkan masalah pengujian H0 di mana sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Untuk beberapa nilai tetap sigma 0 kuadrat berbagai versi hipotesis alternatif. Jika H0 benar dan sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat, teorema 7.3 menjelaskan chi-square sama dengan dalam kurung n-1 s per sigma 0 kuadrat mempunyai sebuah distribusi chi-square dengan n-1 df. Jika ingin menguji H0 di mana sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat melawan HA di mana sigma kuadrat lebih dari sigma 0 kuadrat, dapat menggunakan chi-square sama dengan n-1 s kuadrat per sigma 0 kuadrat sebagai statistik pengujian. Jika ingin menguji sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat melawan HA di mana sigma kuadrat kurang dari sigma 0 kuadrat, alternatif ekor bawah, penalaran analog mengarah ke daerah penolakan yang terletak di bagian bawah distribusi chi-square, atau dapat menguji H0 di mana sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat melawan HA di mana sigma kuadrat tidak sama dengan sigma 0 kuadrat, dua uji berekor dengan menggunakan daerah penolakan dua arah. Grafik yang menggambarkan daerah penolakan ini diberikan pada gambar 10.10 berikut ini. Selanjutnya yaitu ada uji hipotesis mengenai varians populasi. Asumsi Y1, Y2, dan seterusnya sampai dengan Yn merupakan sampel acak dari distribusi normal dengan Y1 sama dengan I dan Y1 sama dengan sigma kuadrat, di mana H0 yaitu sigma kuadrat sama dengan sigma 0 kuadrat. Nah, HA di sini ada alternatif sisi atas, alternatif sisi bawah, dan alternatif dua sisi, di mana wilayah penolakan ada RR sisi atas, RR sisi bawah, dan RR dua sisi. Nah, selanjutnya ada contoh 10.16. Sebuah perusahaan memproduksi suku cadang mesin yang seharusnya memiliki diameter varians tidak lebih besar dari 0,002. Diameter diukur dalam inci. Sebuah sampel acak dari 10 bagian memberikan varians sampel 0,0003. Diuji pada tingkat 5%. H0 di mana sigma kuadrat sama dengan 0,0002 terhadap HA di mana sigma kuadrat lebih dari 0,0002. Solusinya yaitu jika memungkinkan untuk mengasumsi bahwa diameter yang diukur terdistribusi secara normal, maka uji statistik yang sesuai adalah chi-square sama dengan n-1 dikali s kuadrat per sigma 0 kuadrat. Karena menggunakan uji sisi atas, kita menolak H0 agar nilai statistiknya lebih dari Si 0,05 kuadrat sama dengan 16,919 berdasarkan 9 df. Nilai uji statistik yang diamati adalah yaitu 9 dikali dengan 0,0003 per 0,0002 sama dengan 13,5. Dengan demikian, H0 tidak ditolak. Tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa sigma kuadrat melebihi 0,0002 pada tingkat signifikan 5%.
Nah, di sini kita menggunakan daerah penolakan RR dari bentuk S1 kuadrat per S2 kuadrat lebih dari K. Dari hipotesis 0 bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, maka F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, dan daerah penolakan RR yang diberikan sebelumnya setara dengan RR sama dengan F lebih dari K sama dengan F lebih dari FA, di mana K sama dengan FA adalah nilai dari F distribusi dengan F1 sama dengan N1 dikurang 1 dan F2 sama dengan N2 dikurang 1. Sehingga P F lebih dari F0 sama dengan A, nilai dari F0 diberikan pada tabel 7 lampiran ketiga. Nah, selanjutnya itu contoh 10.19. Misalkan kita ingin membandingkan variasi diameter bagian yang diproduksi oleh perusahaan pada contoh 10.16 dengan variasi diameter bagian yang diproduksi oleh pesaing. Ingatlah bahwa varian sampel untuk perusahaan kami berdasarkan N sama dengan 10 diameter adalah S1 kuadrat sama dengan 0,0003. Sebaliknya, varian sampel dari ukuran diameter untuk 20 bagian pesaing adalah S2 kuadrat sama dengan 0,0001. Apakah data menyediakan cukup informasi untuk menunjukkan variasi diameter yang lebih kecil untuk pesaing? Uji dengan alfa sama dengan 0,05. Solusinya yaitu kita menguji H0 di mana sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat terhadap alternatif HA di mana sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat. Statistik uji F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat didasarkan pada V1 sama dengan 9 pembilang dan V2 sama dengan 19 derajat penyebut kebebasan. Dan kami menolak H0 untuk nilai F lebih besar dari F 0,05 sama dengan 2,42. Lihat tabel 7 lampiran 3. Karena nilai statistik uji yang diamati adalah F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat sama dengan 0,0003 per 0,0001 sama dengan 3. Kita melihat bahwa F lebih dari F 0,05. Oleh karena itu, pada tingkat alfa sama dengan 0,05, kita menolak H0, di mana sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat mendukung HA, di mana sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat, dan menyimpulkan bahwa perusahaan pesaing memproduksi suku cadang dengan variasi yang lebih kecil dalam diameternya. Selanjutnya ada contoh 10.20. Berikan batasan untuk nilai P yang terkait dengan data pada contoh 10.19. Gunakan applet probabilitas dan kuantil rasio F untuk menentukan yang tepat. Solusinya yaitu nilai F yang dihitung untuk uji ekor atas ini adalah F sama dengan 3. Karena nilai ini didasarkan pada V1 sama dengan 9 dan V2 sama dengan 19 pembilang dan penyebut derajat kebebasan masing-masing. Tabel 7 lampiran 3 dapat digunakan untuk menentukan bahwa F 0,025 sama dengan 2,88 sedangkan F 0,01 sama dengan 3,52. Dengan demikian, nilai yang diamati F sama dengan 3 akan menyebabkan penolakan hipotesis 0 untuk alfa sama dengan 0,025 tetapi tidak untuk alfa sama dengan 0,01. Oleh karena itu, nilai P berada di antara 0,01 dan 0,025. Lanjutannya yaitu, kita membutuhkan nilai P sama dengan P F lebih dari 3 ketika F memiliki F distribusi dengan V1 sama dengan 9 pembilang derajat kebebasan dan V2 sama dengan 19 derajat penyebut kebebasan. Langsung penggunaan applet menghasilkan bahwa P F lebih dari 3 sama dengan 0,02096. Nilai yang jelas antara 0 dan 0,025. Seperti yang ditunjukkan oleh batas untuk nilai P yang diperoleh dari tabel 7. Selanjutnya ada uji hipotesis sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Asumsi sampel independen dari populasi normal, di mana H0 yaitu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, dan H0 di mana sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat.
Statistik uji F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Daerah penolakan F lebih dari FA, di mana FA dipilih sehingga P F lebih dari FA, di mana alpha ketika F memiliki V1 sama dengan N1 min 1 derajat pembilang kebebasan dan V2 sama dengan N2 min 1 derajat kebebasan penyebut. Lihat tabel 7 lampiran ketiga. Nilai kritis bagian atas dapat ditentukan langsung dari tabel 7 lampiran 3. Kemudian untuk menentukan nilai kritis ekor bawah dapat ditentukan sebagai berikut. Seperti yang ada di slide berikut ini bisa dibaca. Nah, kemudian nilai yang memotong area ekor bawah alpha per 2 untuk F dengan batas atas A dan batas bawah B. Sebuah distribusi dapat ditemukan dengan membalik F batas atas A dan batas bawah B, A per 2. Jadi kita menggunakan F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat sebagai statistik uji untuk pengujian H0, di mana sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat versus H0 di mana sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Daerah penolakan yang sesuai adalah sebagai berikut. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.